Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Nurul Fahmi dengan NIM 857120094. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Coba Nizam pimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nizam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada teman yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik, sekarang kita buka buku tema 4E tentang pahlawanku, subtema 3 pada halaman 73 mengenai sikap pahlawan. Sudah semua? Ya, buka ya. Nah, dalam pelajaran ini ada 3 mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan juga IPA. Baik, selanjutnya buka halaman 74. Sudah semua? Ya, halaman 74 mengenai pelajaran IPS, di mana di sini adalah ayo merangkum mengenai membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, di sini kita disuruh membuat peta pikiran mengenai peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di sini kita membuat peta pikiran mengenai peninggalan, sikap kepahlawanan pada zaman dahulu, kemudian pengaruh terhadap masyarakat masa kini, kemudian bangunan-bangunan yang ada pada masa kerajaan dahulu, dan yang terakhir semboyan atau ungkapan. Baik, untuk pelajaran berikutnya masih di halaman 74. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia ayo membaca mengenai menggali informasi berdasarkan bacaan. Dalam menggali informasi berdasarkan bacaan, kita harus membaca terlebih dahulu tentang isi bacaan, tentang sejarah-sejarah kepahlawanan. Coba Alwi dibaca dulu halaman 74 mengenai sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Silakan Alwi dibaca. Ya, terima kasih. Di sini mengenai sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Ya, di sini mengenai sejarah-sejarah dan perjuangan-perjuangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Perjuangannya yaitu beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Nah, itu adalah salah satu sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Baik, berikutnya adalah pelajaran IPA pada halaman 75. Di sini mengenai ayo mencoba tentang materi melakukan percobaan menggunakan cermin cembung dan juga cermin cekung. Coba kita lihat pada halaman 75. Sudah? Ya, di situ menggunakan cermin cekung dan cermin cembung. Ya, kita buka halaman berikutnya, halaman 76. Di situ ada 3 cermin yang telah dijelaskan pada buku tema. Yang pertama adalah cermin datar, kemudian yang kedua cermin cekung, dan yang ketiga cermin cembung. Yang pertama cermin datar. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Nah, coba contohnya sekarang Pak Hafiz ingin memberitahu kepada kalian. Ini adalah contoh cermin datar, di mana ukuran bayangan sama, besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Ini adalah contoh cermin datar yang sering kita gunakan untuk bercermin dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Kemudian cermin cekung bersifat menggunakan sinar. Contohnya, nah
ini adalah salah satu contoh cermin cekung yang sering kita gunakan untuk makan, yaitu sendok. Nah, di dalam bagian ini, di dalam sisi dalam sendok bisa disebut cermin cekung karena sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Nah, ini adalah salah satu contohnya pada sisi dalam sendok yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya bidang pantulannya berbentuk cembung. Nah, cermin cembung bersifat menyebabkan atau menyebarkan sinar. Nah, kita bisa lihat contohnya sama seperti cermin cekung, yaitu menggunakan sendok. Bedanya, jika cermin cembung adalah bagian luar sendok yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh cermin cembung. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan juga diperkecil. Ini adalah salah satunya cermin cembung. Baik, untuk tugas berikutnya yaitu buka halaman 77 tentang Ayo Berlatih nomor 1 sampai 3. Itu adalah tugas kalian untuk dikerjakan di rumah. Demikianlah pemaparan yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.